Hai guys, welcome back. Jadi di video kali ini aku akan menjelaskan tentang cara aku mengatasi brain fog dan DPD atau depersonalisasi yang aku punya. Oke, dari sejauh ini banyak sekali yang nanya soal Kak, gimana sih cara nyembuhin DPD sama brain fog? Kak, udah sembuh nggak kayak gitu? Jadi untuk kalian yang sering nanya itu, aku ngejawab kalau aku belum 100% sembuh dari DPD dan brain fog. Dan solusi pertama yang aku saranin kepada kalian adalah untuk pergi ke psikiater atau pergi ke dokter di poli jiwa. Nah, setelah itu kalian bisa tahu penyakit kalian ini apa sebenarnya, bukan dari self diagnose atau diagnosa yang kalian dapatin dari Google gitu. Jadi kalian bisa tahu kalian tuh sebenarnya sakit apa. Terus habis itu bisa dikasih obat yang bersangkut paut dengan diagnosa atau penyakit kalian. Nah, itu yang lebih jelasnya ya, supaya kalian tuh nggak sesat gitu. Kalian cari-cari obat di Google atau cari-cari penyakit apa yang kalian rasain itu di Google, padahal itu bukan diagnosa atau obat yang tepat buat kalian gitu. Atau kalian malah dapat dosis yang salah gitu. Itu nggak bagus dan nggak baik. Malah kita tuh nggak tahu itu bisa bikin mental atau pikiran kita terganggu, atau lebih baik tuh kita nggak tahu karena kita kan bukan dokter gitu kan ya. Nah, terus aku mau bagi tuh cara untuk mengatasi depersonalisasi sama brain fog. Aku mau ngebahas secara terpisah ya. Yang pertama tuh untuk cara buat mengatasi brain fog. Yang aku lakukan selama ini untuk mengatasi brain fog itu, aku rasa nggak bisa menghilangkan brain fog yang sepenuhnya aku rasain, tapi ini tuh justru bisa membuat kalian tuh lebih tajam gitu berpikirnya. Walaupun masalah untuk berpikir itu masih ada, untuk mengorganisir apapun yang ada dalam pikiran kalian tuh masih susah, tapi ini tuh ada gunanya untuk membuat kalian berpikir menjadi lebih tajam. Cara buat brain fog ini yaitu yang pertama adalah dengan mengkonsumsi sayur-sayuran yang berwarna hijau, kayak ketimun, kayak bayam gitu. Jadi itu tuh bisa berfungsi untuk membuat kalian berpikir lebih jernih, walaupun kalian masih ngerasain kalau pikiran kalian tuh belum bisa berjalan sepenuhnya kayak orang-orang normal, kayak orang-orang biasa gitu. Jadi makan sayur-sayuran yang warna hijau itu sangat berguna, tapi ingat ya, jangan berlebihan karena bisa bikin kalian tuh kena asam urat. Terus cara yang kedua, sebenarnya ini sih yang paling penting sih, yaitu untuk menjauhi stresor atau pemicu kecemasan gitu. Jadi brain fog sama DPD ini kan banyak yang bilang kalau ini sebagian besarnya tuh dipicu sama kepanikan atau kecemasan yang tidak terkendali, sehingga tubuh kalian itu menjalankan sistem fight or flight gitu. Jadi kalian akan ke mode DPD sama BF. Jadi kalian tuh sebisa mungkin hindari faktor-faktor stres dan kecemasan itu, langsung ke teknik relaksasi gitu kan, tarik nafas dalam atau langsung be in the present moment. Jangan diambil stres semua masalah yang kalian punya, dan jangan gitu pas kalian sedang stres atau cemas itu membawa semua energi stres kalian itu ke kepala kalian. Ini bisa menyebabkan DPD sama brain fog. Jadi emosinya kalian itu dibuang keluar gitu, jangan dibawa ke dalam, jangan dipendam ke dalam kayak gitu. Terus untuk teknik untuk mengatasi DPD atau depersonalisasi, teknik pertama yang aku lakukan adalah dengan cara menggunakan grounding atau meditasi untuk grounding. Nah, grounding ini sebenarnya bukan hanya untuk untuk menghadapi DPD. Nah, grounding ini biasanya dilakukan sama orang-orang yang
nggak merasa grounded, nggak merasa terkoneksi dengan realitinya, nggak merasa in the moment, atau apa ya, orang-orang yang terlalu memusatkan pikirannya sama satu hal kayak gitu. Jadi kita bawa kembali orang yang terpusat sama satu hal ini ke dunia ini, jadi mereka tuh tetap berada di dunia ini dan nggak pusing sama satu hal itu. Jadi ini sih yang aku rasa soal grounded. Tapi aku menyarankan teknik grounded ini sama orang-orang yang nggak ada masalah energi atau unbalance energi yang ada dalam tubuhnya. Karena misalnya kalau misalnya kalian tuh memainkan teknik grounding ini sama saja kalian membawa energi yang ada di dalam tubuh kalian bagian atas itu ke bagian bawah untuk di groundingkan. Jadi kalian tuh bermain sama energi, dan menurutku bermain sama energi itu nggak baik, karena itu bisa membuat energi dalam tubuh kalian unbalance, yang aku nggak tahu ya itu bisa buat penyakit kalian ini lebih parah atau lebih baik gitu. Jadi masing-masing itu berbeda hasilnya. Jadi buat kalian yang ada masalah energi atau apapun itu, aku nggak menyarankan untuk menggunakan teknik grounding. Tapi kalau kalian mau coba ya silakan, ini tanggung jawab kalian masing-masing ya untuk mencoba grounding. Bukan semata-mata aku menyuruh kalian untuk nge-grounding ya. Jadi teknik grounding ini tekniknya itu simpel. Kalian cukup duduk di lantai, nggak pakai alas, terus kalian seolah-olah ngebayangin kalian tuh sebagai pohon, terus kaki kalian itu sebagai akar-akar gitu, akar dari pohon. Kalian tutup mata, terus ngebayangin akar-akar itu tertanam gitu ke bumi gitu. Kalian ngebayangin kaki kalian tuh menjalar sebagai akar, terus akar-akarnya itu nanam jadi pohon terus jauh ke dalam inti bumi gitu. Jadi kalian merasa lebih terkoneksi gitu, nggak ngerasa apa ya, nggak terkonek sama tubuh sendiri, terkonek sama realita. Kalian merasa lebih terkoneksi gitu. Jadi singkatnya dan basicnya itu sih kalau soal teknik grounding. Namanya tuh grounding tree meditation kalau misalnya kalian cari di YouTube ya. Nah, untuk kalian yang mau coba ini, ingat ya, tanggung risiko masing-masing, karena teknik ini kalau dilihat dari luar sih gampang, tapi menurutku ini teknik yang bermain sama energi, jadi hati-hati aja, tanggung risiko masing-masing kalau mau coba. Terus untuk teknik yang kedua, untuk bisa mengatasi DPD adalah dengan cara untuk jangan stres, jangan menyalahkan diri sendiri. Terus yang ketiga adalah fokus in the moment, fokus sama apa yang kalian lihat sekarang, pada detik sekarang, pada second sekarang. Jangan terlalu banyak pikiran, jangan terlalu banyak beban di dalam dada dan pikiran. Jadi kalian cuman fokus kepada momen yang ada sekarang. Tarik nafas. Kalau kalian lagi ada di rumah, lihat dinding, lihat jam, lihat lantai, lihat meja kayak gitu, lagi ada di present moment nih, kayak gitu. Jangan kalian lagi ngelihat meja tapi mikirnya tuh aku lagi sakit, aku nggak bisa ngapa-ngapain, aku nggak, jangan kayak gitu. Yang ada tuh kalian makin stres dan makin tambah cemas gitu, dan menambah level DPD sama BF. Kalau misalnya kalian mikir, aku masih ada tugas, aku harus lakuin tugas aku, nah kayak gitu, itu harus langsung dilakuin walaupun kalian rasa nggak mampu lah, terus kayak gitu. Terus menyalahkan diri sendiri, jangan kayak gitu. Kalian harus menghadapi tugas itu. Terus kalau ada yang susah, dicari jawabannya. Kalau ada yang nggak bisa kalian mengerti, dicari jawabannya. Itu pasti akan ada solusi dari masalah tersebut. Kalian aja yang hanya merendahkan diri sendiri, menyalahkan diri sendiri, dan tenggelam dalam siklus tersebut. Jadi kalian nggak mencari jawabannya gitu. Jadi kalau ada apa-apa tuh dicari solusi dan masalahnya, jadi nggak kepikiran, nggak ngebawa stres, nggak menambah kecemasan sama kecemasan tersebut nggak mengarah ke arah panik. Jangan sampai ke arah panik, nanti ketambah kayak gitu. Jadi itu dia
teknik-teknik atau solusi yang aku jalanin selama ini, selama aku kena brain fog sama depersonalisasi. Ingat, untuk solusi-solusi di atas itu kalian mau coba tuh tanggung risiko, kalian tanggung risikonya, karena aku hanya menyarankan ya, karena segala solusi apapun yang menyangkut dengan kesehatan seseorang atau penyakit itu nggak sembarang asal ngomong gitu aja gitu, karena kesehatan sama mental health sama kesehatan well-being seseorang itu nggak main-main gitu ya. Oke, terus buat orang-orang yang selalu tanya, Kak, dikasih obat sama apa, dikasih obat apa sama dokternya gitu, itu aku nggak tahu aku dikasih obat apa. Itu aku pergi ke psikiater, terus dikasihnya itu dalam bentuk kapsul. Jadi para dokter-dokter psikiater itu hobinya tuh ngasih obat tuh di dalam bentuk kapsul gitu. Jadi obat yang di dalam bentuk strip itu kan masih ada mereknya gitu, nama obatnya. Itu obatnya tuh hobinya tuh dimasukin ke dalam kapsul biar kita tuh nggak tahu itu mereknya tuh apa, terus kita nggak beli bebas gitu. Jadi kalau misalnya obat habis, kita langsung ke psikiaternya langsung, nggak beli-beli gitu, nggak beli bebas, itu bahaya soalnya. Jadi aku nggak tahu aku dikasih obat apa, maka dari itu aku cuman sekali aja tuh kunjungannya sama dokternya itu, karena emang apa ya, nggak mempan gitu ya aku obatnya. Jadi aku sekali aja. Tapi jangan ditiru ya, kalau kalian misalnya ngerasain ada efek penyembuhan di diri kalian, jadi kamu harus tetap kontrol, jangan kayak aku gitu. Kalau aku mah biasalah keras kepala sendiri, jangan ditiru. Nah gitu ya, jadi untuk kalian yang nanya-nanya aku dikasih obat apa, aku nggak tahu, swear nggak tahu. Terus juga pokoknya gitu, aku juga sering mencari obat-obat alamiah yang dari alam-alam gitu untuk mengobati brain fog sama DPD. Aku rasa itu lebih kurang resikonya daripada pakai obat-obatan. Walaupun ya, kalau orang udah sakit, orang udah ingin bebas dari rasa sakit, otomatis segala cara apapun itu pasti bakal dilakuin, termasuk orang yang punya penyakit yang hampir sama kayak kita, terus sebenarnya nggak sama, terus ditanya obatnya, terus tetap dipakai obat itu kan, karena kita tuh pengen sembuh banget ya kan, kayak gitu. Jadi kayak gitu. Oke, itu dulu penjelasan yang aku bisa kasih ke kalian. Buat kalian yang sering nanya, maaf kalau misalnya penjelasanku tuh kurang bisa dipahami, karena harap maklum aku punya brain fog dan sedikit demi sedikit tuh mulai membaik, walaupun ya perubahan yang sangat slow gitu kan. Tapi ya tetap jalani hari, tetap lakukan apa yang harus kalian lakukan untuk bertahan hidup. Kalau kalian merasa kalau kalian ngerasa di bawah, ngerasa lemah, jangan lupa untuk bangkit. Kalau kalian merasa kalian sedang jatuh, bangkit, jatuh, bangkit sampai kalian kuat menjalani semua ujian atau cobaan yang Tuhan kasih ke kalian, sama aku juga. Jangan lupa untuk terus berdiri walaupun perubahan atau proses kalian itu lambat, karena kalian sedang dalam masalah. Lakukan apa yang harus kalian lakukan, walaupun it takes slow, itu sangat lambat sekali. Walaupun perubahan itu sangat lambat, jangan lupa untuk tetap bergerak maju, jangan diam aja, karena diam itu nggak menciptakan momentum, nggak menciptakan sesuatu. Kalau kalian ingin rubah sesuatu, kalian harus bergerak. Ingat, kalian itu manusia, kalian bukan batu, bukan pohon, bukan bukan benda mati yang digerakkan oleh angin. Kalian punya sistem gerak, kalian punya tulang, punya mata, punya telinga, punya otak. Jadi kalian itu harus bergerak, walaupun kalian tahu kalian lemah dalam titik terendah apapun itu, kalian harus bangkit. Aku yakin kalian yang
dalam fase ini pasti terasa sulit. Aku yakin kalian pasti bisa karena aku yakin semua yang Tuhan kasih ke kita itu pasti ada alasannya, pasti ada pelajarannya buat kita. Ya, aku harap kita bisa melewati semua ini dengan kuat dan sabar. Oke, thank you guys. We see you on my next video.